Salam perubahan. Wow, ini tanda-tandanya Bu Megawati semakin punya kekuatan ya, power luar biasa untuk melawan Jokowi. Saya kira ini yang menjadi catatan penting kepada PDIP bahwa PDIP sekarang sudah mulai bereaksi begitu kan ya, mulai menunjukkan bahwa ketidaksukaan terhadap Jokowi dan dinasti-dinasti mereka. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena PDIP merasa dikhianati. Bayangkan seorang Jokowi dibesarkan di di wali kota, terus kemudian gubernur, presiden 2 kali begitu kan ya, sampai-sampai ya PDIP ya seperti itu begitu kan. Ini saya rasa Ibu Megawati tidak hanya tinggal diam. Ini Megawati peringatkan bakal terjadi guncangan politik setelah Jokowi jadi malin kundang. Wow, 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 wow. Luar biasa ini begitu kan. Karena begitu dekat hari ini antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Ada apa begitu kan? Jelas, saya kira ini rebutan Prabowo begitu kan ya, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan mereka antara Ibu Megawati dengan Jokowi di situ begitu. Maka yang terjadi adalah apapun yang kemudian terjadi kepada PDIP begitu. Yang penting Jokowi tidak punya kekuatan. Apalagi ya yang digadang-gadang menjadi salah satu penasehat katanya yaitu adalah Jokowi. Maka kalau Jokowi jadi penasehat ya PDIP akan goncang-kancing sana sini begitu kan ya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi yang jelas PDIP ini kan punya partai begitu kan ya. Partai, terus kemudian partisipan, terus kemudian DPR-nya begitu kuat, menteri-menteri begitu kuat, bukan tidak mungkin kalau mereka menjadi oposisi begitu kan ya. Jokowi akan semakin kebingungan untuk menghadapi Ibu Megawati begitu kan. Karena saya kira kekuatan mereka sangat luar biasa begitu. Saya kira ini yang kemudian Jokowi mulai antisipasi mengapa orang-orang Jokowi begitu kan yang ada di sana begitu kan ya untuk harus berada di belakang seorang Prabowo ya untuk mendengarkan bagaimana mereka begitu kan ya antara PDIP dengan dengan Prabowo. Ini mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Etika presiden adalah jangan sampai ada presiden mau disetir ya ketua umum parpol manapun. Ketika ketum parpol adalah jangan pernah merasa dan berkeinginan untuk menyetir presiden apalagi merasa atau ingin menjadi pemilik negara atau pemilik kepala negara. Bahkan guncangan yang ketika ada tidak bisa lagi berkolaborasi lagi sesuai dengan Anda dan mencak-mencak di berbagai kesempatan dan media seolah-olah kami sebagai rakyat kena imbasnya katanya. Nggak bahaya tak? Ini ada yang mengatakan gaskan mak. Ada yang berkomentar seperti itu begitu kan ya. Jadi dengan adanya seperti ini saya kira komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengatakan bahwa wah ini ada apa begitu kan ya antara PDIP dengan Ibu Megawati hari ini. Maka ke atas kepemimpinan seorang Gibran di situ mereka mulai tidak suka begitu kan. Karena apa? Karena ya kurang apa coba ya keluarga Jokowi. Jokowi sudah dibesarkan oleh PDIP di situ, terus kemudian anaknya, menantunya begitu kan. Saya kira jauh dari kata pengkhianat di situ begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini maka karena begitu kuat ya kekuasaan yang ingin anak-anaknya bisa berkuasa sana sini, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Yang terjadi walaupun adalah sebuah pengkhianatan maka ada nuansa-nuansa yang kemudian PDIP ini dianggap sebagai akan manut begitu kan. Tetapi ini menurut saya pribadi justru bertolak belakang begitu kan. Karena karena PDIP itu punya kekuatan. Mereka partai, bukan partisipan di situ begitu kan ya. Bahkan ya seorang yang kemudian dianggap cawe-cawe di situ begitu kuat ya ketidaksukaan PDIP di situ karena memang merasa dikhianati. Salah satunya ketika Gibran diajak begitu kan ya dipanggil untuk diminta keterangan karena bertemu dengan Anies Baswedan, bertemu dengan Prabowo, mereka dipanggil begitu kan. Pada akhirnya mereka mengatakan tidak ada masalah dengan siapapun mereka berteman tidak ada masalah. Tapi pada ujung-ujungnya mereka menjadi wakil dari Prabowo Gibran. Nah, itu yang kemudian hari ini begitu kan ya tantang oleh mereka begitu seolah-olah dikhianati begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira wajar kalau PDIP ya semakin hari semakin menunjukkan mereka ketidaksukaan begitu kan. Ini Megawati peringatkan ya bakal terjadi guncangan politik setelah Jokowi jadi malin kundang ya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberi peringatan keras bakal terjadi guncangan politik di pemerintahan. Wow, ya kalau menurut saya pribadi betul begitu kan ya. Kita tunggu saja di situ. Bagaimana disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi tulisan Megawati berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi, tulisan Presiden ya RI kelima. Menurut Muslim, kriteria Megawati lupa etika ditujukan untuk Jokowi. Diketahui koalisi pemerintahan Jokowi sudah pecah sejak Jokowi memiliki jagoan capres-cawapres sendiri dan berbeda dengan capres-cawapres yang diusung oleh PDIP. Bukan tidak mungkin begitu kan. Maka yang terjadi menurut saya pribadi, analisis saya ini begitu kan ya. Boleh PKB, Nasdem, terus kemudian PDIP mereka bergabung kepada Prabowo untuk menunjukkan perlawanan kepada Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Saya kira ini akan menunjukkan bahwa Jokowi di situ akan terpojok, bisa ketar-ketir begitu. Ya, dalam artian bahwa Pak Surya Paloh ingin ketemu dengan Ibu Megawati satu sisi ya. PKB, Nasdem, ya PDIP mereka gabung begitu kan ya. Untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai posisi partai, ya, maka perlawanan ini Jokowi semakin keok di situ begitu kan. Kalau mereka menjadi penasehat itu tidak perannya mungkin sedikit di situ begitu dibandingkan dengan menteri-menteri yang kemudian kita amati. Misalnya ya, PDIP punya 2 menteri misalnya, ya, terus kemudian Nasdem 2 menteri, ya, PKB misalnya 1 menteri, ya. Kalau ini untuk menunjukkan kekuatan dari seorang Prabowo boleh-boleh aja. Tapi satu sisi, kalau Prabowo menerima itu menjadi ancaman kepada Jokowi. Maka sekarang ini ya orang-orang Jokowi sudah mulai dititipkan ini posisinya di mana begitu kan ya. Posisi strategisnya di mana di situ begitu. Saya kira ini akan semakin luar biasa. Maka dimanapun kita berada begitu kan ya, Jokowi sudah mulai ketar-ketir ya. Kesalahan fatal Jokowi dalam strategi politik, mereka hanya ingin nafsu kekuasaan mereka, tapi dalam strategi mereka tidak diperhitungkan begitu kan. Masalah partai itu masalah yang krusial sekali di situ. Bisa saja ya Nasdem, PKB dan PDIP kalau mereka gabung kepada koalisi pemerintah, maka wakilnya mereka ditekan di situ begitu, tidak ngapa-ngapain. Ya polanya mungkin sama dengan kayak Ma'ruf Amin begitu kan ya. Ya 1 bulan muncul, 3 bulan muncul begitu kan. Pengaruh di situ sangat jauh begitu kan. Apalagi AHY di situ begitu masuk sebagai Menhan misalnya begitu kan. Maka yang terjadi popularitas AHY semakin tinggi dibandingkan dengan seorang Gibran. Nah, itu yang menjadi hambatan nanti kepada Prabowo Gibran untuk menunjukkan bagaimana seorang Gibran ini untuk menjadi ya wakil di situ, untuk menjadi tahun 2029 untuk menjadi presiden. Ya, nggak tahu ya, karena situasi politik sekarang ini ya kita lihat saja. Dengan umur Prabowo sudah 70 berapa tahun begitu kan ya. Maka bukan tidak mungkin satu sisi akan sewaktu-waktu ya digantikan oleh Gibran di situ begitu. Saya kira ini banyak perdebatan yang kemudian muncul begitu. Maka dalam tulisan Ibu Megawati di situ ya mengkritik sebenarnya bagaimana cawi-cawi dari seorang Jokowi di situ begitu. Jangan heran, kira-kira seperti itu. Saya itu partai PDIP, kira-kira seperti itu kalau saya simpulkan ya. Saya ini adalah partai PDIP. Jangan sembarangan siapapun yang kemudian melawan begitu kan ya, yang tidak punya partai. Ya kalau sesama partai bolehlah kita melawan sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya kalau tidak punya partai, jangan coba-coba seperti itu. Karena kekuatan di bangsa kita dengan apapun itu harus melalui partai begitu kan. Ya kita lihat saja, apapun itu pasti melalui partai di situ begitu. Saya kira ini yang kemudian zona Jokowi akan semakin terpojok di situ. Mungkin itu ya yang kami sampaikan, sobat Khodari News. Kita mohon maaf lahir batin ya karena masih nuansa Idul Fitri. Ya jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya.